Oke teman-teman, kembali lagi di sharing pembelajaran Java ya. Jadi kali ini ada sebuah kasus, namanya adalah count divisor. Nah, count divisor ini adalah salah satu program yang mana nanti kita akan memprint ya, outputnya itu sum atau jumlah dari string yang di input nanti kita convert menjadi integer. Nah, soalnya seperti apa? Jadi di sini you have been given three integer L, R, and key in a string variable. Jadi kita punya 3 buah integer yaitu L, R, dan K di dalam sebuah variabel string. Find how many number, berarti temukan berapa banyak angka di antara L dan R, dan dibagi ya, dibagi dengan si K. Jadi dimoduluskan dengan K. You do not need to print this number. Jadi kamu tidak perlu untuk ngeprint si numbernya ya, urutan angkanya, tapi kamu hanya you just have to find their count. Jadi hanya menghitung jumlahnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada string angka ya. Tapi ini bukan integer tapi string angka, yaitu 2, 7, dan 3. Outputnya 9. Nah, output 9 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari string ini nanti akan kita pecah dan kita convert menjadi sebuah integer. Nah, yang mana nanti si L dan R-nya ini, jadi di antara 2 dan 7 nanti dibagi dengan angka 3 ya. Jadi di antara 2, angka 2 nanti sampai angka 7 nanti kita akan bagi dengan 3. Nah, angka-angka tersebut nanti akan kita tambahkan dan hasilnya menjadi 9. Oke. Yang pertama seperti biasa kita ambil dulu ya teman-teman. Ambil dulu inputannya dari sini ya, dari standar input. Sebenarnya mau dideklarasikan langsung boleh, kalau mau diambil dari sini juga boleh. Tapi kita belajar dari sini ya, kita ambil dari standar input. Scanner, scan, new scanner, system.in, jangan lupa koma. Terus kita bikin string ya, karena di sini kan string tadi. String angka sama dengan scan.next line. Lupa titik koma. Kita kasih dulu ya 2, 7, dan 3. Nah, divisornya nanti adalah 3 ya, si K ini. Oke, selanjutnya setelah itu kita buat sebuah variabel string untuk istilahnya menghapus ini ya. Menghapus karena di sini ada spasi ya, teman-teman. Nah, di sini ada spasi. Nanti kita hapus berarti dengan variabel ekstrak aja ya. Karena sekalian nanti kita pecah ya. Kita pecah, nanti kita konversi menjadi integer. Di sini string ekstrak sama dengan angka dot split. Nah, ini ya, jadi teman-teman, salah satu sintaks yang dimiliki oleh Java yaitu split untuk menghapus si spasinya ya. Jangan lupa apa yang akan kita hapus ya, spasinya. Oke. Nah, setelah itu kita sudah menghapus spasinya. Lanjut kita harus menginisiasikan tiap indeksnya ya. Jadi karena kita udah ngehapus si spasinya nih,
Berarti kita akan ngambil nih satu-satu. Ambil satu-satu angkanya dengan cara kita buat sebuah integer dulu. Nah, kita bikin 3 aja ya integernya. Nah, gini aja dulu biar apa? Biar mudah. Terus kita kasih namanya integer apa sih tadi ya? L. Ini L. Nih, sesuai dengan ini aja. Terus juga R. Terus juga integer K. Nah, integer R ini berarti indeksingnya indeksing awal ya, teman-teman. Indeksing awal itu ya berarti yang apa? Berada di angka awal, dan angka awal ini biasanya dari 0 ya. Nah, oke, berarti caranya adalah dengan kita convert menjadi integer dot parseInt. Nah, ini ya teman-teman, jadi salah satu sintaks untuk mengconvert string menjadi integer yaitu dengan cara dot parseInt. Nah, nanti kita akan kita akan ambil nih indeks yang keberapa nih si L ini, karena di sini between L dan R ya, jadi di antara 2 dan 7 gak mungkin ya, di antara 2 dan 3 itu kependekan, berarti di antara 2 dan 7 pembaginya adalah 3. Berarti di sini kita ambil yang dari sini, karena ini udah di si string ekstraknya udah dihapus nih si apa ini spasinya, berarti ekstrak. Nah, ekstraknya indeksing keberapa teman-teman? Kalau untuk yang pertama, nah indeksingnya pastinya yang 0 ya, jangan lupa kita kasih titik koma. Nah, begitupun untuk yang bawahnya ya, untuk yang R pun sama, berarti kita tulis integer dot parseInt ekstrak. Ini berarti angka 1 ya. Terus untuk yang K, integer dot parseInt ekstrak. Nah, ini berarti angka yang kedua ya, yang ini ya. Ini kan kalau indeksnya itu dari 0, 0, 1, 2 jangan lupa titik koma. Oke, kalau udah seperti ini berarti udah diekstrak nih teman-teman. Udah ketahuan ya nilainya indexing 1, indexing 0, indexing 1 dan indexing 2. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui count ini ya, count si numbernya. Kita harus buat dulu sebuah integer penampung ya teman-teman. Kita kasih aja integer resultnya 0, kayak gini aja ya boleh. Terus kita buatlah perulangan. Nah, tugasnya perulangan ini yaitu untuk menghitung angka di antara 2 sampai 7 ya. Nah, kita buat dulu dalam for ini integer i sama dengan, nah i-nya itu awalnya itu dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari angka L ya. Karena kan di sini dari L nih, between L dan R. Dan ditambah dengan angka 1. Ya. Tambah dengan angka 1, terus si I ini kurang dari ya, teman-teman. Kurang dari apa? Kurang dari R ini ya. Between L dan R. 2 dan 3, dan 7. Terus kita incrementkan. Nah, kita buatlah sebuah kondisi. Jika I dimoduluskan dengan K, karena di sini divisible ya, divisible dengan K sama dengan 0. Nah, maka si resultnya itu tambahkan dengan I. Nah, kayak gini ya, tambahkan dengan I. Jadi si I itu dimoduluskan dengan 0 dengan K jika si perulangan di antara 2 dan 7 yang ditambah 1 itu dimoduluskan dengan 3 hasilnya 0, maka angka tersebut harus dimasukkan.
ke dalam result dan ditambahkan nantinya ya untuk di count ya, untuk di sum. Oke, kalau udah gini baru kita return ya teman-teman. Karena kita perlu jangan di return juga boleh sih, di ini aja ya, di print aja biar kelihatan ya. Kita print si resultnya. Nah kayak gini. Jadi nanti harusnya di sini sih angkanya 9 ya outputnya ya teman-teman. Oke, kita tes aja ya. Oh, ini ada yang salah nih. Ini split angka scan next line. Sebentar nih, ada yang salah, kenapa ya? Oh, ada yang kelewat nih teman-teman. Ini kenapa kelewat? Karena di sini ini kan string untuk variabel ekstraknya cuma satu, sedangkan yang akan kita apa ya istilahnya rake itu akan kita pecah itu kan menjadi array ya. Harusnya itu kita tambahkan array ya, bukan string biasa tapi string array di sini teman-teman. Jadi itu akan masuk ke dalam array karena kan di sini dipanggilnya array-nya nih indexingnya. Kayak gitu ya. Jadi bukan string biasa tapi harus string array. Nah, tuh kan teman-teman. Udah ya. Jadi cara bacanya adalah dengan L-nya itu, I-nya itu kan L ya. Jadi kita akan menghitung perulangan di antara 2 sampai 7. Nah, di sini kan angka 2. I-nya itu sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 kurang dari L, betul ya. Nah, apakah 3 ketika dimoduluskan atau dibagi 3 itu hasilnya adalah 0? Ya betul ya, berarti dimasukkan ke dalam result. Nah, selanjutnya setelah 2 ada 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 kurang dari 7, betul. 4 dimoduluskan 3, apakah hasil baginya 0? Tentunya tidak ya, karena masih ada nyisa 1. Berarti tidak dimasukkan. Terus setelah 2, 3, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 dimoduluskan 3, 5 dibagi 3, apakah modulusnya 0? Tentu saja masih tidak ya, karena masih pasti bersisa dan tidak dimasukkan. Terus ketika 5 ya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 kurang dari 7, betul. 6 ketika dimoduluskan 3, 6 ketika dibagi 3 itu pasti akan 0 ya teman-teman. Jadi habis, sisa baginya nggak ada. 6 dibagi 3 itu 2, 2 sebanyak 3 kali, maka akan dimasukkan. Nah tadi kan ada nilai 3 ya, 3 ditambah 6 yaitu 9. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini cara mudah untuk kita menghitung atau ketika ketemu dengan soal count divisor kayak gini ya, menghitung di antara string harus diekstrak terlebih dahulu, dihapus dulu si spasinya, baru nanti kita hitung countnya ya, angka-angkanya, baru kita nanti tambahkan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk sharing materi di kesempatan kita kali ini tentang count divisor. Terima kasih.